Ya pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Pasangan selebritis Dude Herlino dan Alyssa Soebandono memenuhi panggilan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri. Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai 2,4 triliun rupiah oleh PT Dana Syariah Indonesia. Dude Herlino dan Alyssa Soebandono diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi dalam kasus dugaan penipuan hingga penggelapan senilai 2,4 triliun rupiah oleh PT Dana Syariah Indonesia. Keterangan mereka diperlukan karena pernah menjadi brand ambasador DSI selama 3 tahun. Pertama kali dan juga mungkin Bareskrim nanti butuh informasi dari kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terus Mas Dude sama Mbak Alyssa itu dari kapan ke kapan sih jadi brand ambasadornya? Dari 2022 ya, 3 tahun kurang. Sampai 2025 udah kelar tuh berarti. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, selain mendalami peran sebagai brand ambasador DSI, Dude dan Alyssa juga diperiksa untuk mengetahui keterlibatan keduanya berkaitan dengan aktivitas promosi perusahaan DSI. Pemeriksaan ataupun pemanggilan terhadap saksi DH dan istrinya AA dalam kapasitas sebagai saksi karena dari fakta penyidikan yang didapatkan oleh tim penyidik dari beberapa keterangan saksi dan beberapa alat bukti yang lain bahwa kedua saksi dimaksud pernah dilibatkan ya dalam promosi bisnis PT DSI sebagai brand ambassador. Selain memanggil Dude dan Alyssa, hingga kini penyidik masih terus mendalami keterangan dari para saksi lain guna mengungkap lebih jauh kasus yang melibatkan Dana Syariah Indonesia ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, KPK sita uang ratusan juta rupiah dari penggeledahan rumah Ono Surono di Bandung, Jawa Barat. Namun pengacara Ono menemukan kejanggalan dalam penggeledahan rumah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah rumah anggota DPRD Jawa Barat Ono Surono di kawasan Batu Nunggal, Bandung. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penggeledahan dilakukan untuk mendalami dugaan aliran dana ke Ono dalam suap proyek Ijon di Pemkab Bekasi. Adapun penggeledahan dilakukan di wilayah Kota Bandung. Tentu dalam penggeledahan ini penyidik ingin mendapatkan bukti-bukti tambahan untuk memperkuat dalam proses penyidikan perkara ini. Namun kuasa hukum Ono menemukan adanya kejanggalan dalam penggeledahan ini. Salah satunya permintaan mematikan CCTV saat KPK geledah rumah Ono. Mengapa harus dimatikan CCTV itu? Apa dasar hukumnya? Pertama. Kedua, penyidik membawa surat izin di dalam konsiderannya, termasuk dalam pembacaannya, penyidik KPK tidak menyertakan surat izin dari pengadilan setempat, dalam hal ini PN Bandung. KPK menetapkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka suap izin proyek. Ade ditetapkan tersangka bersama sang ayah, HM Kunang dan Sarjan, selaku pihak swasta pemberi suap. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Karo terkait kasus videografer Amsal Sitepu. Komisi 3 menilai penetapan tersangka Amsal Sitepu janggal. Dalam rapat dengar pendapat Ketua Komisi 3 dengan Kejati Sumut dan Kejari Karo, Komisi 3 DPR RI menyatakan alasan penahanan terhadap Amsal Sitepu yang dinilai janggal. Penahanan terhadap Amsal dianggap tidak terstruktur dan tidak sesuai KUHP baru. Dalam sidang, Komisi 3 juga menyoroti keteledoran kejaksaan dalam penyuratan yang mengakibatkan kekeliruan pemahaman terhadap status Amsal. Pemberitahuan, penetapan, pengalihan penahanan. Ini kan dua hal yang berbeda. Ya. Kalau penangguhan penahanan itu kan diatur di pasal 108 ya. Pengalihan jenis penahanan pasal 108, sementara penangguhan penahanan pasal 110 KUHP baru. Pengalihan memang tulisannya salah pimpinan. Salah memang yang ya. Siap salah. Salah sengaja atau apa? Siap.
memang salah yang mengetik pimpinan. Ibu tanda tangan nggak cek. Kan Ibu kan Kajari, Bu. Siap. Harusnya kan paham. Dua hal yang sangat berbeda. Oke, Siap lanjut, pimpinan, lanjut. siap salah pimpinan. Sebelumnya Amsal Kristi Sitepu, seorang videografer di Sumatera Utara, dijadikan terdakwa dalam kasus markup pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Namun dalam putusannya majelis hakim menyatakan Amsal tidak bersalah dan dibebaskan dari segala tuduhan. Komisi 3 pun meminta pertanggungjawaban dari Kejari Karo atas kasus ini dan meminta penuntut umum dan Kejari Karo yang bersalah untuk diberhentikan dari jabatannya. Dari Jakarta, Kevin Pakan, Iriansyah Wahyudi, Laksana, A-News melaporkan. Jaksa penuntut umum Kejari Karo Wira Arizona sempat mengungkapkan ahli videografer yang dihadirkan terdakwa, Immanuel Prasetyo Ginting. Di sini ahli Immanuel menyatakan production video design bagian dari pra-production. Jadi tagihan yang double itulah yang dienolkan. Karena disebut-sebut ahli kita tidak capable gitu kan. Makanya di sini saya mau menuangkan pendapat dari ahli videografi yang dihadirkan oleh terdakwa pada saat di persidangan, yaitu ahli Immanuel Prasetyo Ginting. Nah di sini ahli videografi ini menyatakan bahwasannya production video design itu merupakan bagian dari pra-production. Jadi di before production ini sudah dirincikan di awal atas, tapi di bawah ditambahkan lagi dengan production video design. Nah di sini juga keterangan dari ahli yang disampaikan oleh Immanuel Prasetyo Ginting bahwasannya talent itu sama dengan manpower. Manpower itu apa? Yaitu kameramen, cutting, editing, dubbing. Maka tagihan yang double ini itulah yang dienolkan. Jadi bukan jasa industri kreatif yang dienolkan, bukan skill pekerjaannya yang dienolkan. Ya menariknya pemirsa, saksi ahli yang disebut oleh jaksa tadi buka suara di media sosialnya. Ia menduga penjelasannya diterjemahkan lain dan ada pemelintiran keterangan. Nama saya lengkapnya Immanuel Prasetyo Ginting, bukan Prasetyo Ginting. Jadi saya adalah nama yang disebutkan oleh si jaksa penuntut umum dalam kasus Amsal Sitepu, yaitu kasus yang lagi viral sekarang, videografi yang dihitung nol di beberapa anggaran, mata anggarannya. Oke, nah saya benar, saya adalah saksi ahli yang didatangkan oleh pihak Amsal Sitepu dalam persidangan ketika persidangan itu berjalan. Dan saya juga baru dapat info tentang bahwa nama saya ternyata disebut nih. Pada akhirnya diungkap di publik bahwa saya adalah saksi ahlinya. Benar. Jadi teman-teman mungkin semuanya kalau mau lihat latar belakang saya, kenapa saya bisa dikatakan saksi ahli, itu juga mungkin nanti bisa ditelusuri rekam jejak saya. Yang paling saya ingat, saya sampaikan di pengadilan adalah bahwa itu semua tidak mungkin nol. Tidak mungkin nol itu semua. Jadi ketika jaksa mengatakan bahwa harusnya ketika talent itu sudah dihitung di awal sebagai talent, maka di belakang itu harusnya cutting, editing, dubbing itu nggak perlu dihitung lagi. Maka saya juga pada saat itu menyatakan bahwa itu kan proses pekerjaan, bukan tenaga kerjanya, begitu. Karena kalau yang digaji itu adalah honorarium manpower, maka itu bisa jadi ya hitungannya bisa operasional, contohnya transport dia atau konsumsi dia atau apa. Jadi untuk lebih jelasnya memang bisa dilihat juga sih di gugatan yang diutarakan oleh jaksa penuntut umum seperti apa yang dia nolkan dan seperti apa yang katanya sudah dibayarkan. Jadi pada intinya pernyataan saya di pengadilan ternyata diterjemahkan lain oleh jaksa penuntut umum di video yang lagi viral sekarang. Nah, ada jaksa penuntut umum lupa satu hal gitu loh. Kalau dalam hal bahasa, saya tidak mungkin bodoh juga. Karena saya sendiri itu doktor S3 linguistik, bidang bahasa gitu loh. Satu aja kelemahan dia lagi. Lagi-lagi salah gitu loh. Jangan memelintir apa yang saya katakan di